Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, khususnya kelas 11, baik itu akuntansi, farmasi, dan juga TKJ. Nah, di pokok pembelajaran jarak jauh kali ini itu Bapak akan menyampaikan yaitu mengenai tentang strategi mengatasi berbagai ancaman disintegrasi. Yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, nantinya model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan peranannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta ini memiliki ciri yaitu sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional. Sedangkan yang C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Lalu yang kedua, yaitu mengenai tentang strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Globalisasi telah mempengaruhi kepada semua bidang kehidupan, di antaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal tersebut membawa dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain, pertahanan non-militer memiliki kepentingan pertahanan, yakni kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman bersifat non-militer. A. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi politik. Dalam menghadapi ancaman bidang ideologi dan politik, ada 4 hal yang selalu dikedepankan, yaitu
demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut jika dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Bangsa Indonesia harus menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Saling menguntungkan, saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsinya dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu yang kelima, yaitu menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yaitu itu tadi yang A, kemudian yang B yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sesungguhnya globalisasi bidang ekonomi lebih dahulu terjadi sejak adanya liberalisasi ekonomi sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan ke berbagai negara. Kenyataannya, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi di dunia, yaitu seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Lalu yang C, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang tidak luput dari pengaruh globalisasi. Hal ini perlu diperhatikan gejala perubahan yang terjadi. Banyak faktor yang menimbulkan perubahan sosial, di antaranya faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Faktor yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Oleh karena itu, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana perubahan itu diterima masyarakat. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga bangsa yang berbineka dapat hidup bersatu. Ya, saya cukupkan sekian dulu ya, karena kayaknya ini adalah pertemuan terakhir ya, kelas 11 ya. Mudah-mudahan kalian dalam tes menghadapi
ujian kenaikan kelas yaitu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.